Hampir 2 tahun lamanya kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong setelah ditinggal pergi oleh Sandiaga Uno untuk ikut bertarung pada Pilpres 2019 lalu mendampingi Prabowo. Dan, selama itu pula Anies harus menjomblo mengurusi Jakarta dan jutaan warganya. Dalam kesendiriannya itu ia juga harus menanggung segala kritik pedas dari warga dan netizen. Awalnya ketika ia ditinggal sendiri oleh Sandi saya melihat bahwa Anies tidak siap menerima kenyataan itu. Ia nampaknya sangat tidak ingin Sandi maju sebagai calon wakil presiden. Tapi apa boleh buat, Sandi sudah memutuskan, maka tinggallah Anies sendiri. Ia lalu dihadapkan dengan peliknya berbagai persoalan di Jakarta yang harus segera ia tuntaskan. Sebab ketika keduanya masih bersama, Anies sangat terbantu dengan keberadaan Sandi untuk menjawab berbagai tuntutan warga Jakarta atas berbagai janji kampanye mereka, misalnya Sandi yang kerap maju memberi jawaban dan penjelasan. Yang pasti Sandi benar-benar berperan sebagai penyelubung atas segala kelemahan dan ketidakmampuan Anies. Namun semakin kesini Anies nampaknya semakin menikmati kesendiriannya itu. Di samping mendapat tunjangan yang lebih gendut, ia juga dengan bebas dapat mengutak-atik anggaran DKI. Selain itu ia juga menuai hasil berlimpah dari pencitraannya selama ini. Berdasarkan beberapa hasil survei ia menjadi salah satu capres Pilpres 2024 paling potensial. Hasil survei itu semakin membuatnya gede rasa. Ia merasa seperti orang paling penting di negeri ini. Dalam beberapa kesempatan ia bahkan memosisikan dirinya seperti seorang presiden yang membuat para pendukungnya bersorak gembira. Gubernur rasa presiden, Gubernur Indonesia. Begitu mereka mengeluh-keluhkan Anies dengan sebutan barunya. Jika demikian, apakah Anies merasa kurang senang atas kehadiran wakilnya yang baru saja terpilih oleh anggota DPRD DKI Jakarta? Ahmad Riza Patria yang dijagokan oleh Partai Gerindra itu? Menurut saya, ya, tapi Anies tidak mungkin mengungkapkan perasaannya secara langsung ke publik. Cukuplah semua itu ia simpan di relung hatinya yang terdalam. Kenapa begitu? Pergerakan Anies tidak akan sebebas selama 2 tahun terakhir. Ia tidak lagi memutuskan sendiri segala kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Ia mesti meminta pendapat dari wakilnya yang baru. Tapi masalahnya bukan sebatas itu saja. Ada masalah lain yang teramat sulit atau mungkin tak akan terselesaikan oleh Anies. Keinginannya untuk mencalonkan diri sebagai capres pada Pilpres mendatang kemungkinan akan mengalami hambatan besar. Kok bisa? Selama sisa masa jabatan Gubernur, Wakil Gubernur DKI Jakarta 2 tahun ke depan, Riza Patria akan berperan semaksimal mungkin. Sesuai tupoksinya tentunya dalam menentukan arah kebijakan DKI Jakarta. Riza Patria tidak hanya akan sebatas pelengkap saja lazimnya seorang wakil. Sebisa mungkin dia akan banyak muncul di hadapan publik dan berusaha keras agar para pewarta senantiasa menyorotnya. Jika kita mencoba mencari persamaan, Riza mungkin akan bekerja seperti Ahok ketika ia masih menjadi wakil Jokowi, atau mungkin lebih aktif dan gesit. Tujuannya apa? Untuk menekan laju popularitas dan elektabilitas Anies yang makin hari makin menukik. Sebab jika hal itu terus-menerus dibiarkan, bukan tidak mungkin Anies akhirnya akan menyalip tingkat pengenalan dan keterpilihan Prabowo Subianto, sang pimpinan tertinggi Riza Patria di Partai Gerindra itu yang saat ini unggul tipis atas Anies. Jika hal itu benar-benar terjadi maka tamatlah riwayat Prabowo. Ia akan menelan kekalahan untuk keempat kalinya di ajang pemilihan presiden. Di samping begitu menyakitkan, hal itu juga pastinya akan terasa memalukan sekali. Saya kira Prabowo tidak menginginkan itu. Dan Prabowo sadar betul bahwa Pilpres 2024 mungkin akan menjadi kesempatan terakhirnya untuk mewujudkan mimpinya menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Maka satu-satunya cara adalah menjegal Anies Baswedan. Mimpinya menggantikan Jokowi harus segera dikubur dalam-dalam.
Salah satunya adalah dengan memperjuangkan agar calon dari Gerindra terpilih jadi pendamping Anies. Dan akhirnya lobi-lobi politik yang selama ini dilakukan Gerindra berbuah manis. Sebanyak 81 anggota DPRD DKI memilih Riza Patria. Selama 2 tahun ke depan Riza Patria akan bertarung dengan sempitnya waktu untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas Prabowo lewat kinerja di DKI Jakarta. Ia akan berjuang habis-habisan mengibarkan panji-panji Gerindra di seluruh penjuru tanah Betawi. Sementara bagi Anies 2 tahun ke depan menjadi mimpi buruk baginya. Sebuah rentang waktu yang mungkin akan menjadi masa tersulit dalam hidupnya. Akhirnya, saya ucapkan selamat atas terpilihnya Riza Patria menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2020 sampai tahun 2022. Selamat pula buat PKS yang telah di-PHP-in oleh Prabowo. Saya harap jangan lelah mendukung Anies. Sekalipun wakilnya bukan dari PKS, Anies harus tetap disokong sebab ia adalah titisan Allah. Hidup PKS. Salam Indonesia 1.